Demokrat, oh Demokrat, apes banget kelakuannya sampai ditelanjangi Denny Siregar dan kena sentil kader PAN. Bilang aja udah kebelet nyapres 2024. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Pegiat media sosial Denny Siregar menuding bahwa Partai Demokrat, pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, membayar beberapa lembaga survei untuk mendongkrak nama partai mereka. Dalam video di akun 2045 TV, seperti dilihat Jumat 6 Agustus 2021, Denny mengatakan jika saat ini Demokrat memang sedang gencar mencari suara. Karena hal itu, Partai Demokrat perlu menerapkan strategi marketing yang ciamik dan mereka juga kelihatannya sedang kehabisan uang, cetus Denny. Lanjutnya, menurutnya, Demokrat perlu membangun strategi dengan dana minim, tetapi harus mendapatkan suara. Acuan Demokrat tentulah hasil survei, dan mereka lebih baik membayar beberapa lembaga-lembaga survei yang tidak terkenal untuk menaikkan nama mereka, ungkapnya. Lebih lanjut, pria yang mengaku pendukung Presiden Joko Widodo ini menyoroti dalam beberapa lembaga survei yang tidak terkenal itu, presentasi pemilih Demokrat naik bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Karena hal itu, ia menduga bahwa Partai Demokrat sedang berpacaran. Mereka berdua selalu bersama-sama dalam setiap isu dan mungkin juga kedua partai ini patungan untuk bayar lembaga survei supaya menaikkan nama mereka berdua, katanya. Sambungnya, dalam survei terakhir SMRC, Demokrat dan PKS dinilai masih sama seperti tahun 2019 lalu, masih di bawah rata-rata dan berpotensi untuk hilang di 2024 nanti karena minat masyarakat untuk memilih mereka setiap pemilu semakin turun, tukasnya. Tidak hanya itu, belum lama ini politikus senior yang juga salah satu pendiri PAN, Abdillah Thoha, mengkritik baliho para politisi yang terpasang di beberapa daerah. Abdillah Thoha juga menyinggung baliho Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Selain AHY, Abdillah Thoha menyebut nama Ketum PKB Mohaimin Iskandar, Ketum Golkar Erlangga Hartarto, dan Ketua DPR Puan Maharani. Abdillah menyindir para politisi itu yang sudah memasang baliho di masa pandemi yang tengah berlangsung. Halo Puan, Erlangga, Mohaimin, AHY, apa tidak risih dan malu memajang gambar diri besar-besar di sekujur Indonesia bersaing untuk Pilpres yang masih 3 tahun lagi? Ketika rakyat sedang bergulat atasi pandemi dan kehidupan sehari-hari, kenapa tak gunakan uang baliho itu untuk bantu rakyat saja? Tulis Abdillah dalam akun Twitternya @at_Abdillah Thoha. Kepala Bamkostra PD Herzaki Mahendra Putra menghormati pendapat itu, namun menurutnya salah alamat. Dengan segala hormat, kami sangat mengapresiasi setiap masukan dan kritikan yang masuk kepada kami. Tentunya setiap masukan dan kritik menjadi sumber inspirasi dan dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kontribusi kami dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan harapan rakyat, kata Herzaki kepada wartawan Kamis 5 Agustus 2021. Hanya saja, untuk kali ini, kritik Bapak Abdillah Thoha salah alamat kalau ditujukan ke ketum kami, Mas AHY. Lanjutnya, Herzaki mengatakan baliho AHY tidak dengan sengaja pasang baliho untuk Pilpres 2024, tapi untuk melawan konflik kubu Muldoko yang terjadi di PD saat itu. Pertama, ketum AHY tidak ada pasang-pasang baliho sejak lama. Kedua, baliho yang masih ada saat ini bukan karena Pilpres, tapi karena melawan begal politik KSP-nya Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Muldoko CS, yang ngaku-ngaku ketum Partai Demokrat secara ilegal, ujarnya. Dia mengatakan baliho itu dipasang oleh kader Demokrat di daerah untuk membuktikan solidaritas PD yang dipimpin oleh AHY. Menurutnya hal itu bentuk upaya menjaga kedaulatan partai. Ketiga, isi baliho juga tegaskan Partai Demokrat konsisten sebagai partai nasionalis religius karena sempat difitnah KSP Muldoko CS disusupi aliran radikal. Keempat, baliho itu dibuat oleh kader-kader yang meminta desain ke pusat sebagai bentuk perlawanan mereka ke Muldoko CS. Kalau kami mempertahankan kedaulatan dan kehormatan kami dari pelaku begal politik Muldoko CS, apakah tidak boleh? Katanya. Herzaki lantas menyinggung kembali Muldoko. Herzaki mengatakan Abdillah sebaiknya memberikan saran kepada Presiden Jokowi untuk menegur Muldoko. Lebih baik Pak Abdillah Thoha memberikan saran kepada Bapak Presiden tercinta untuk menegur bawahannya yang mencoba merebut paksa Partai Demokrat di kala pandemi. Di saat kader-kader kami di seluruh Indonesia sedang fokus membantu korban bencana dan korban pandemi. Jadi konsentrasi kader kami membantu rakyat mesti terganggu beberapa bulan akibat gangguan begal politik KSP Muldoko CS. Mungkin kritik itu lebih substansial dan bermanfaat, bukan jadi kritik anfaidah, ujarnya. Bagaimana menurut Anda? Cukup dengan chat Jokowi jatuhkan harga diri Demokrat.
Ditulis oleh Hanto Cahaya dari siwar.com. Lagi dan lagi saya tidak habis pikir dengan para kader Demokrat yang mempolitisir segala hal yang kadang remeh-temeh. Mereka itu oposisi tapi sama sekali terlihat tidak smart. Apa saja dijadikan amunisi untuk menyerang pemerintahan Jokowi. Cenderung ngawur asal sembur, disebut narsis, tak mengapa yang penting eksis. Demokrat ibarat teman tongkrongan yang banyak bacot, selalu mengomentari apa saja tanpa mau melihat dirinya sendiri. Jika melihat orang, dari ujung rambut hingga kaki dilihat dan dijadikan bahan pembicaraan yang tiada arti. Teman yang sangat menjengkelkan dan dalam suatu kesempatan mulutnya nyonyor ditonjok orang. Memang sih strateginya sejauh ini cukup berhasil. Ketika banyak ngomong di media maka nama partainya selalu nangkring di pemberitaan nasional, baik televisi maupun media elektronik. Terlebih baru-baru ini, Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategic, surveinya menempatkan elektabilitas Demokrat nomor 3 dengan 8,9% di bawah Gerindra 11,5% dan PDIP 18,5%. Hal ini mungkin yang melatar belakangi kader mereka kian getol mengkritisi apapun, terkesan jumawa, lalu menepuk dada ke sana kemari. Selanjutnya ada Partai Keadilan Sejahtera dengan elektabilitas 8,5%, Partai Golkar 6,9%, Partai Kebangkitan Bangsa 5,5%, Partai Nasdem 3,1%, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan masing-masing 1,5%. Bisingnya Demokrat rasanya dapat dimaklumi mengingat dulu partai ini sempat jaya selama satu dasawarsa. Suara nasional tahun 2009 saja mencapai 20,85% dengan perolehan suara nasional 21.703.137 dan sekarang tinggal 8,9%. Lalu mengapa anjlok secara drastis? Karena kadernya banyak yang korup secara brutal sehingga menjadikannya redup dan terpental. Belum lagi proyek-proyek masa kepemimpinan SBY, banyak yang konon kabarnya proyek-proyek yang mangkrak jadi rumah binatang dan dimensi dunia lain. Misal tikus, kecoa, laba-laba, ular, nyamuk, kelabang, genderuwo, kuntilanak, sundel bolong, pocong, gundul peringis, banaspati, tuyul, dan lain sebagainya. Sungguh baik hati dan mulia presiden kita yang terdahulu, sangat memperhatikan binatang malam dan makhluk kasat mata. Kecerewatan Demokrat ini saya ibaratkan layaknya emak-emak yang belum dijatah para bapak. Ngedumel, ngalor ngidul tak karuan, keluar masuk kamar seraya banting pintu biar terdengar kalau sedang ngambek dan butuh perhatian. Jika belum juga menarik perhatian, lantas salto, kayang, dan jumpalitan. Serupa yang sedang ramai saat ini soal cat pesawat kepresidenan dipermasalahkan oleh para kader Demokrat. Cat pesawat itu tak ada kaitannya dengan saat ini pandemi atau bukan, pemerintah serius tangani pandemi atau bukan. Toh sejak tahun 2019, jadwal itu sudah ada, artinya sebelum pandemi. Sampai-sampai Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono menjelaskan alasan mengapa warna merah putih dipilih saat pengecatan ulang pesawat kepresidenan 1. Menurut Heri, hal itu disesuaikan dengan warna bendera Indonesia dan dalam rangka memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia. Merah putih sesuai warna bendera RI. Iya, HUT RI, ujar Heru saat dikonfirmasi Selasa 3 Agustus 2021. Dia pun menjelaskan pesawat jenis Boeing Business Jet 2 atau BBJ2 itu sudah berusia 7 tahun, sehingga secara teknis memang harus memasuki perawatan besar. Itu harus dilakukan untuk keamanan penerbangan, katanya. Heru menuturkan untuk cat pesawat memang sekalian diperbarui karena sudah waktunya untuk diperbarui. Pilihan warnanya adalah warna kebangsaan yakni merah putih atau warna bendera nasional. Heru juga mengonfirmasi bahwa biaya pengecatan pesawat yang ditaksir mencapai 2 miliar rupiah tersebut benar. Kiranya sudah cukup jelas dan terang benderang penjelasannya. Jadi sebetulnya tidak perlu dipolitisir sedemikian rupa. Tapi oleh politisi Demokrat kok dibuat panggung, mobat mabit, berakrobat macam kumpulan orang telat obat. Menyoal soal biaya 2 miliar di tengah pandemi hanyalah mencari alasan pembenaran saja. Toh sekali lagi tentu sudah ada poster sendiri terkait perawatan. Sebegitu merendahkan kemampuan rakyat sehingga harapannya mudah diprovokasi hanya karena cat pesawat. Sudah mending terus terang saja bilang marah pesawat kepresidenan dulu biru macam warna Partai Demokrat, sekarang diganti merah putih padahal merah putih adalah warna bendera kita dan agar netral milik siapa saja. Sesederhana itu. Tapi bagaimanapun saya selalu dengan Jokowi, begitu mudahnya menjatuhkan harga diri Demokrat cukup dengan cat. Ah, dahsyat. Demikian salam. Bagaimana menurut Anda?